Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmarati Anjasmara, NIM 1803211000058. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Isdiana selaku dosen pembimbing PKL saya yang telah membimbing dari awal PKL sampai akhir, yakni di ujian PKL, dan juga saya berterima kasih kepada dosen penguji saya yaitu Ibu Isdiana yang telah meluangkan waktu untuk melaksanakan ujian PKL, dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dan juga mendukung saya dalam pelaksanaan PKL ini. Laporan akhir praktik kerja lapangan ini berjudul Pengelolaan Media Sosial di Pemerintah Desa Pelemahan, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Pembahasan yang akan saya bahas yaitu ada 6. Yang pertama, latar belakang, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, metode pelaksanaan, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Kebijakan pada bulan Maret awal diketahui adanya penyebaran virus COVID-19 dan sampai saat ini masih ada, tetapi kondisi sudah mulai membaik. Nah, virus corona ini membawa dampak besar untuk berbagai siklus di kehidupan. Nah, dengan adanya COVID-19 ini menimbulkan banyak kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah yang tujuannya untuk memutus mata rantai virus corona. Nah, salah satunya yaitu sistem daring. Pertemuan kuliah dilakukan dengan menggunakan media online, dan sejalan dengan hal tersebut, Rektor Universitas Trunojoyo Madura membuat surat edaran yang memutuskan bahwa proses pembelajaran mahasiswa Trunojoyo Madura selama masa pandemi COVID-19 pada praktik kerja lapang diperbolehkan secara daring dengan tetap memperhatikan capaian pembelajaran yang berlaku. Nah, berdasarkan kurikulum pendidikan pada program studi agribisnis, pelaksanaan PKL bagi mahasiswa semester 5 dilakukan secara individu di desa ataupun BUMDes terdekat dengan lokasi tempat tinggal mahasiswa. Praktik kerja lapang ini saya laksanakan di kantor Desa Pelemahan, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu mengetahui profil atau gambaran Desa Pelemahan, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Yang kedua yaitu mengetahui potensi yang ada di Desa Pelemahan, dan yang ketiga yaitu mengetahui pembuatan dan pengelolaan media sosial pada pemerintah Desa Pelemahan, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Untuk manfaatnya yaitu dibagi menjadi 3. Ada manfaat bagi mahasiswa, bagi desa, dan juga bagi instansi di Universitas Trunojoyo Madura. Yang pertama bagi mahasiswa yaitu memperoleh pengetahuan dan informasi mengenai pengelolaan pemerintah desa, menerapkan dan mempraktekkan ilmu yang dipelajari selama perkuliahan, meningkatkan kemampuan, kreativitas, dan keterampilan mahasiswa sesuai dengan bidang yang dianalisis, dan menciptakan relasi baru untuk memperoleh pengalaman baru. Sedangkan bagi desa yaitu terciptanya akun media sosial sebagai media informasi desa dan memperkenalkan desa kepada masyarakat luas melalui akses media sosial yang telah dibuat. Nah, untuk instansi sendiri yaitu menjadi sarana yang dapat digunakan untuk mengetahui mutu pendidikan yang ada di Universitas Trunojoyo Madura dan terbentuknya mahasiswa unggul yang dapat memberikan manfaat di masyarakat. Yang ketiga yaitu ada tinjauan pustaka. Yang pertama desa, yang kedua potensi desa, dan yang ketiga yaitu media sosial. Untuk desa desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang telah menetap serta ketergantungan pada sumber daya alam yang ada di sekitar dengan harapan agar bisa bertahan hidup untuk mencapai kesejahteraan, yaitu menurut Sugiman pada tahun 2018. Untuk potensi desa yaitu potensi adalah daya, kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan. Jadi potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa
yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan di masyarakat, yaitu menurut Ahmad Soleh pada tahun 2017. Nah, untuk media sosial sendiri yaitu media sosial adalah suatu tempat di mana masyarakat dapat dengan mudah untuk masuk, berpartisipasi, berbagi, hingga memiliki isi yang berbagai macam, yaitu seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum, serta dunia virtual, menurut Cahyono pada tahun 2016. Untuk metode pelaksanaannya yaitu ada waktu dan lokasi praktik kerja lapang. Waktu pelaksanaan praktik kerja lapang ini selama 4 minggu pada tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan 25 Februari 2021. Praktik kerja lapang ini bertempat di kantor Desa Pelmahan, Kecamatan Pelmahan, Kabupaten Kediri. Nah, lokasi kantor Desa Pelmahan yaitu berada di Jalan Raya Pojok Purwasri di Dusun Pojok, kode pos 64155. Langkah dan tahapan praktik kerja lapang yaitu yang pertama perizinan. Perizinan yang dimaksud yaitu mengurus perizinan dengan kepala pemerintah desa terkait pelaksanaan praktik kerja lapang yang akan dilakukan. Langkah yang kedua yaitu kegiatan berdiskusi dengan tokoh desa seperti kepala desa dan pamong-pamong desa untuk mengetahui seperti apa potensi desa dan juga kinerja desa. Yang ketiga yaitu pengolahan data dengan tujuan untuk menggali informasi dan potensi dari desa. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer yang diperoleh dari tokoh desa dan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait, buku-buku maupun artikel-artikel. Langkah selanjutnya yaitu penyusunan laporan sementara hasil pengolahan dari data-data yang diperoleh, di mana dalam penyusunannya dibimbing oleh dosen pembimbing. Langkah yang terakhir yaitu penyusunan laporan akhir sebagai hasil kegiatan praktik kerja lapang. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama ada profil Desa Pelmahan. Desa Pelmahan ini terletak di Kecamatan Pelmahan, Kabupaten Kediri dengan memiliki luas wilayah 504 hektar. Desa Pelmahan memiliki 4 dusun, 24 RT, 8 RW, dan 1 Karang Taruna Desa, 8 kelompok tani, 1 PKK, 1 BUMN, dan 1 LPMD. Nah, sedangkan untuk jenis pekerjaan mayoritas sebagai petani atau buruh tani, pedagang, dan sebagian terkecil adalah pegawai negeri dan juga pegawai swasta dan jasa. Dengan tingkat pendidikan yang mendominasi yakni SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi, sehingga selebihnya dalam proses penempuhan pendidikan dan belum sekolah atau buta aksara. Potensi yang ada di Desa Pelmahan yaitu yang pertama potensi sumber daya alam. Desa Pelmahan rata-rata memiliki jenis tanah sawah dan kering dengan total luas lahan keseluruhan 504 hektar. Tekstur dan warna tanah yang dimiliki yakni lempungan dan berwarna hitam. Sementara untuk kepemilikan lahan tanaman pangan, mayoritas memiliki jenis lahan yang kurang dari 10 hektar dengan jumlah 1.116 keluarga. Untuk kepemilikan lahan yang luasnya 10-50 hektar dengan jumlah 15 keluarga dan 50-100 hektar dengan jumlah 5 keluarga. Nah, untuk selain tanah dan juga lahan, Desa Pelmahan juga memiliki 5 sumber daya air yaitu 2 sungai, 1.100 gali sumur, 13 sumur pompa, dan 1 depot isi ulang dari 1.700 sumber lain yang masih dalam kondisi baik. Nah, untuk jenis potensi pada pemanfaatan sumber daya air di Desa Pelmahan yaitu sungai yang berlimpah 2 memiliki volume yaitu kecil. 2 potensi sumber daya manusia yang ada di Desa Pelmahan yaitu masyarakat Desa Pelmahan berjumlah total 4.750 dengan masing-masing jumlah laki-laki sebanyak 2.339 orang dan perempuan sebanyak 2.411 orang serta 1.590 kepala keluarga. Terdapat 560 masyarakat Desa Pelmahan yang tingkat pendidikannya tamat SD, 1.180 tamat SLTP, 190 tamat SLTA, dan 250 orang tamat S1 atau sederajat. Yang ketiga yaitu mengenai kelembagaan yang ada di Desa Pelmahan.
Terdapat satu industri kecil dan menengah, yakni industri makanan yang ada di Desa Pelemahan. Begitu pula dengan lembaga pendidikan keseluruhan mempunyai 6 dengan rincian 3 unit taman kanak-kanak, 2 unit sekolah dasar, dan 1 unit sekolah ibtidaiyah atau MI. Untuk kelembagaan keamanan terdapat 25 orang hansip dan juga pos kamling serta TNI dan Polri yang masing-masing berjumlah 3 orang. Untuk sarana dan prasarana, ada berbagai sarana dan prasarana yang ada di Desa Pelemahan seperti transportasi, informasi dan komunikasi, air bersih, sanitasi, peribadatan, olahraga, kesehatan, pendidikan, dan energi penerangan. Untuk prasarana air bersih di Desa Pelemahan terdiri dari 13 unit sumur pompa, 1.100 unit sumur gali, dan 1 unit buat isi ulang. Sarana dan prasarana lain seperti peribadatan yakni masjid berjumlah 6, 24 unit musola, prasarana olahraga berupa 2 unit lapangan voli, 1 unit lapangan sepak bola, 1 unit lapangan bulu tangkis, dan 2 unit meja pingpong. Nah, untuk sarana dan prasarana kesehatan berupa 7 unit posyandu, 1 unit puskesmas, 1 unit rumah bersalin, 1 orang dokter umum, 2 orang bidan, dan 5 perawat. Nah, untuk pembuatan media sosialnya yaitu yang pertama pembuatan website Desa Pelemahan yang dapat diakses melalui https desapelemahan123.blogspot. Nah, dalam website ini yang berisi profil desa, sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana kependudukan ekonomi di masyarakat, mata pencaharian, lembaga kemasyarakatan, dan juga struktur organisasi yang ada di Desa Pelemahan. Berikut adalah tampilan dari website Desa Pelemahan. Yang kedua yaitu akun Instagram. Nah, Instagram ini sudah dibuat sejak tahun 2020 pada bulan Mei, yakni dengan nama Pemdes Pelemahan. Instagram ini digunakan untuk mengabadikan momen-momen penting desa dan informasi terkait digunakan dalam jangka panjang. Nah, akun ini sudah dimiliki sejak awal sebelum kami membuat pada akun web dan juga YouTube. Yang ketiga yaitu mengenai YouTube. Nah, YouTube pemerintah desa ini memiliki channel YouTube dengan nama Desa Pelemahan yang dapat diakses di YouTube dengan nama Desa Pelemahan. Pembahasan yang terakhir yaitu penutup. Yang pertama mengenai kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu Desa Pelemahan terletak di Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri dengan memiliki luas wilayah 504 hektar. Desa Pelemahan memiliki 4 dusun, 24 RT, 8 RW, 1 karang taruna desa, 8 kelompok tani, dan 1 PKK, 1 BUMN, serta 1 LPMD. Sedangkan untuk jenis pekerjaan mayoritas sebagai petani atau buruh tani, pedagang, dan sebagian terkecil adalah sebagai pegawai negeri atau swasta dengan tingkat pendidikan yang mendominasi yakni SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi, serta selebihnya dalam proses menempuh pendidikan dan belum sekolah atau buta aksara. Pembuatan media sosial di Desa Pelemahan yaitu dengan membuat akun terlebih dahulu, kemudian pembuatan akun media sosial seperti website desa secara gratis, Instagram, dan YouTube. Pengelolaan bisa dilakukan dengan cara setiap hari mengupload atau men-share kegiatan di Desa Pelemahan. Penguploadan dilakukan secara terjadwal, misalnya 1 minggu sekali, atau mengunggah potensi atau kegiatan yang ada di Desa Pelemahan. Nah, dengan cara tersebut, informasi mengenai pemerintahan, potensi, dan juga kegiatan Desa Pelemahan akan mudah didapatkan oleh masyarakat khalayak umum. Yang kedua yaitu saran. Sebaiknya kegiatan praktik kerja lapang yang telah dilakukan diharapkan dari semua media sosial yang telah dibuat seperti website, Instagram, dan juga YouTube agar bisa dilanjutkan dan dikembangkan melalui pengelolaan media sosial secara aktif, terutama pada laman website. Laman website mengenai informasi desa
bisa sangat membantu untuk khalayak umum dan sebagai sarana untuk memperbarui informasi-informasi serta sebagai dokumentasi suatu kegiatan untuk kemajuan di desa pelemahan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan mengenai pengelolaan media sosial di pemerintah Desa Pelemahan, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.